Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Baik, kita bersyukur hari ini kita boleh ketemu kembali di ibadah chapel kita di pagi hari ini. Dan Mister juga bersyukur diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua tentunya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap kuat menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat karyamu yang begitu besar bagi kami, penyertaan Tuhan yang begitu melimpah bagi kami, sehingga sampai dengan saat ini Tuhan kami boleh terus merasakan kasih karunia-Mu. Dan teristimewa di pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman
Biarlah Tuhan Kau sendiri yang mengosongkan hati kami masing-masing, sehingga ketika firman Tuhan kami dengarkan bersama-sama, itu boleh menguatkan kami, memampukan kami untuk tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, di pagi hari ini, seperti yang mungkin kalian tahu bersama tentang tema karakter kita di minggu ini, ya, kita berbicara tentang relevansi hukum Taurat. Ayat firman Tuhannya terambil dalam Matius pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mister coba bukakan buat kita semua untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Matius pasalnya yang ke-5 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mister akan bacakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, ya. Artinya bahwa hukum Taurat itu ketika Tuhan ada bukan dihapus, ya. Bahkan firman Tuhan dengan jelas, satu titik, satu iota pun tidak boleh sampai dihilangkan, ya. Kenapa? Karena hukum Taurat ini merupakan hukum Tuhan. Nah, apakah hukum Taurat ini masih bisa kita lakukan di saat-saat seperti ini? Apakah hukum Taurat ini masih relevan di kehidupan kita saat ini? Seperti yang kita tahu di dalam Matius pasalnya yang ke-22. Sekali lagi Mister minta kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-38. Ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Mister akan bacakan buat kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya bahwa yang mau Mister sampaikan di sini adalah ada dua hal yang disimpulkan dari hukum Taurat. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa ada perbedaan antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Sebenarnya tidak ada perbedaan, karena pastinya itu ada sangkut pautnya, ya, hubungannya, ada hubungannya kayak gitu. Kalau Mister mau umpamakan seperti Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga sampai dengan kelima itu memang berbeda secara susunan kata kalimatnya dan pengertiannya juga berbeda. Namun dari kelima sila itu ada sangkut pautnya, artinya tidak bisa saling terpisahkan antara satu dengan yang lain. Begitupun dengan firman Tuhan kita, bahwa ketika kita sudah mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka otomatis kita juga akan bisa mengasihi sesama kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Firman Tuhan di ayatnya yang ke-37, ya, sekali lagi firman Tuhan di ayatnya yang ke-30 menjelaskan seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Perhatikan kalimatnya seperti ini.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata segenap itu bukan berarti kata yang hanya kita berikan separuh saja, tidak. Kata segenap itu artinya seluruh. Semuanya kita harus berikan kepada Tuhan. Ya, kalau kita bicara segenap hati, artinya bahwa seluruh hati kita mau persembahkan untuk mengasihi Tuhan. Ya, kalau mungkin kalian di usia-usia masih seperti ini, seperti orang yang baru jatuh cinta ya. Orang baru jatuh cinta mungkin ketika kalian melihat ada lawan jenis, ada ada timbul rasa suka ya, rasa mencintai kayak gitu. Kadang mungkin kita nggak mengungkapkan, tapi perilaku kita, tindakan kita, sikap kita ketika kita dekat dengan orang yang kita sukai, itu kan kita mau memberikan segalanya, ya kan? Kita mau memberikan segalanya seperti itu. Begitupun dengan kehidupan dalam hal bicara tentang kasih, ya. Segenap hati kita berikan untuk Tuhan. Artinya tidak ada lagi di hati ini yang ada bagian untuk orang lain, tapi sepenuhnya hati kita berikan kepada Tuhan. Seperti Mister mau katakan seperti ini ya. Seperti contohnya, kalau kalian baca di Alkitab, ada seorang anak muda yang datang kepada Tuhan. Kemudian dia bertanya ke Tuhan, Tuhan, saya mau ikut Tuhan, bagaimana caranya sih? Nah gitu kan. Nah Tuhan Yesus jawabnya simpel aja. Ya, dia jawab sesuai dengan hukum Taurat, kasihilah sesamamu ya, dan sebagainya. Kemudian jawab anak muda ini, Tuhan, semuanya itu sudah saya lakukan. Lalu Tuhan jawabnya apa? Oke, kalau semua sudah kamu lakukan, sekarang kamu pergi, jualah segala harta kekayaanmu ya. Kemudian bagilah kepada semua orang, lalu kemudian kamu kembali dan mengikut Tuhan. Dengan sedih hati, anak muda itu kemudian pergi meninggalkan Tuhan. Mungkin kalian sudah pernah membaca cerita ini di dalam Alkitab. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya anak muda ini adalah anak yang baik, ya kan? Di situ dia menjelaskan bahwa dia sudah melakukan semuanya, namun ternyata hatinya masih belum untuk Tuhan. Hatinya masih apa? Masih dengan hartanya. Hatinya masih menaruh atau berharap kepada kekayaannya. Dia tidak berani mengandalkan Tuhan. Hatinya belum diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, hal ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya seluruh hati kita, segenap hati kita untuk mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita lihat kembali di Alkitab, Abraham dengan Tuhan, ya, persamaannya apa? Sama-sama mengasihi, ya, sama-sama memiliki hati yang mengasihi. Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi umat ciptaannya, sehingga apa, dia rela memberikan anaknya untuk menggantikan dosa-dosa kita. Begitupun dengan Abraham. Namun perbedaannya adalah apa? Perbedaannya adalah Allah memberikan karena kerelaannya, tetapi Abraham karena mengikuti perintah Tuhan. Artinya bahwa Abraham menyerahkan anaknya itu karena dia mengasihi Allah. Makanya dia mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan, walaupun anaknya satu-satunya mau dikorbankan. Bayangin aja ya, mungkin saja Mister kalau saat itu Tuhan mengatakan, ayo bawa anakmu sebagai persembahan, mungkin saja Mister belum berani, atau Mister gak rela kayak gitu loh. Tapi luar biasanya Abraham, dia mau melakukan itu karena apa? Karena kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, ia rela memberikan nyawa anaknya, ya, untuk datang ke dunia, harus menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya kita perlu bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, ya, yang begitu mengasihi kita.
Memang secara manusia kadang kita bilang, Tuhan, saya manusia berdosa, ya kan? Kita manusia berdosa, kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima, bahwa Tuhan sudah mencurahkan kasih itu di hati kita. Artinya bahwa kita dimampukan Tuhan untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Masakan Dia adalah Allah yang sudah memberikan kasih di hati kita, Dia tidak dapat menerima kasih kita? Kan pasti tidak mungkin. Kenapa Tuhan sampai berikan seperti itu? Tujuannya supaya kita mampu mengasihi Dia. Nah, hari ini Mister mau ngajak kita, ya, kalau kita mau mengasihi Tuhan, mengasihilah dengan sungguh-sungguh, ya, segenap jiwa kita mau berikan kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan, oh Tuhan, saya mau pengen menikmati masa mudaku, saya mau pengen menikmati kebebasanku, saya belum siap Tuhan hati ini. Sekali lagi Mister mau katakan, mari, ya, tinggalkan pikiran-pikiran seperti itu. Kita mau fokus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, seluruh jiwa kita. Amin. Itu yang pertama. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, ya? Mister berharap kita semua masih bersemangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan, karena bisa juga sangat bersemangat sekali, karena ini merupakan rahasia yang luar biasa yang perlu kita tahu bersama. Ya, yang kedua, bagaimana kita harus mengasihi Tuhan? Seperti yang ada di dalam ayatnya yang ke-37 ya tadi, dikatakan dengan segenap hatimu dan kemudian dengan segenap jiwamu, ya. Nah, kata dengan segenap juga sama pengertiannya, artinya tidak boleh setengah-setengah. Segenap jiwamu. Nah, apa sih jiwa? Dalam bahasa Yunani sering diartikan jiwa itu sebagai napas, psikis atau mental ataupun nyawa, ya. Nah, kaitannya dengan sepenuh jiwa ini sebenarnya memiliki pengertian. Kalau kita baca seluruh dari kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-22, di sana juga ada menggambarkan atau menjelaskan tentang kehidupan oleh orang-orang Saduki ya, kemudian orang-orang Farisi, di mana kehidupan mereka pada saat itu mereka hanya menonjolkan kerohaniannya saja, ya. Mereka menonjolkan bagaimana mereka itu sebagai seorang yang rohaniawan, ya, rajin beribadah, rajin membaca hukum Taurat, hafal, ya, bahkan di jidat mereka di mana-mana itu ada tulisan ayat-ayat hukum Taurat di sana. Mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar orang rohaniawan. Namun ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang berdosa, mereka apa? Mereka menghakimi, mereka mengucilkan. Bahkan di dalam firman Tuhan, ketika kalian mungkin sudah pernah membaca kisah seorang perempuan yang mau dirajam, ya, oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Ketika itu mereka mau datang bawa perempuan itu kepada Tuhan, dan rencananya mereka mau mencobai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka membawa perempuan itu di hadapan Tuhan, dan mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, perempuan ini adalah perempuan berdosa. Menurut kitab Musa, perempuan ini harus dirajam pakai batu, ya, harus dibinasakan karena perempuan berdosa. Nah, kemudian apa yang menjadi jawaban Tuhan? Tuhan katakan ke mereka gini, jika di antara kalian ada yang tidak berdosa, bolehlah kalian melempar wanita ini atau perempuan yang dianggap berdosa ini. Seketika itu semua orang Farisi, orang Saduki kemudian meninggalkan, karena mereka tahu bahwa mereka juga orang berdosa. Nah, itulah kelakuan orang-orang rohaniawan pada saat itu, yang mereka dicap sebagai seorang Farisi, seorang Saduki, kemudian orang mengatakan, wah, itu orang rohaniawan. Ya, mungkin kalau zaman sekarang orang yang mungkin ya bertugas di gereja sebagai
pemimpin gereja atau mungkin kakak rohani dan sebagainya ya. Tapi artinya bahwa tidak semua orang seperti itu juga ya, kayak gitu. Nah, namun yang mau bisa katakan seperti ini, bahwa yang dimaksud dengan sepenuh jiwa artinya bahwa benar-benar mau melakukan segala sesuatu, bukan cuma dilihat orang baik, namun benar-benar itu dari hati kita. Ya, jangan sampai kita sama seperti orang-orang Farisi, Yahudi yang menghakimi orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mungkin hidup dalam kegelapan. Bukan kita menghakimi. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Teladan yang luar biasa. Dia datang ke dunia bukan untuk apa? Untuk orang-orang yang rohaniawan itu, bukan. Tapi dia datang ke dunia untuk membawa kembali orang-orang yang ada di dalam dosa. Orang-orang yang dalam kegelapan, Tuhan mau bawa mereka kepada terangnya yang ajaib. Nah, itulah yang kita perlu teladani. Memiliki jiwa yang besar seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mari sebagai orang percaya, ya, di dalam kondisi kita saat-saat ini, jangan sampai kita menjadi penghakim untuk orang-orang yang ada di luar sana, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mister nggak tahu ya, mungkin di teman-teman kalian ada yang hidupnya belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita sedang menjadi hakim untuk dia, dan kita sedang menjadi apa? Semacam teror buat dia. Kamu nggak layak loh, kamu seperti ini dan seperti ini. Kita menceritakan setiap apa? Setiap dosa-dosa yang pernah dia lakukan, atau mungkin pelanggaran-pelanggaran yang pernah dia lakukan. Tapi sekali lagi, lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari miliki jiwa yang sama seperti Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi teman-temanmu yang ada di sekitarmu yang membutuhkan pertolonganmu. Mungkin saat ini mereka sedang menjerit. Kenapa mereka harus ada di dalam kondisi seperti ini? Kenapa mereka harus terjerat dengan dosa? Mereka bingung harus kepada siapa mereka datang, supaya bisa apa? Bisa kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bisa kembali ke jalan Tuhan. Mereka butuh kita. Ya, jangan sampai kita semua malah menjadi apa? Menjadi hakim buat mereka. Bukan membawa mereka datang kepada Tuhan, tapi malah membuat mereka takut, malah membuat mereka semakin terpuruk, bahkan semakin dalam jatuh ke dalam dosa. Ya, mari ya, kita sama-sama dengan segenap jiwa kita mengasihi Allah. Ya, dengan cara kita menunjukkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa membawa mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Itu yang kedua ya, kita benar-benar harus menunjukkan segenap jiwa kita untuk mengasihi Tuhan dengan cara tadi, mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, dengan segenap akal budimu. Ya, apa sih kalau kita berbicara tentang akal budi? Kalau kita berbicara akal budi, berarti kita bicara tentang pola pikir. Setiap kita tentunya berawal dari kita kecil ya, kemudian menjadi anak-anak, setelah itu remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Nah, tentunya proses yang tadi Mister sudah sebutkan itu juga mempengaruhi proses pemikiran kita. Semakin kita dewasa, harusnya pemikiran kita juga semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu tidak gampang, karena kita harus mengenakan manusia baru. Kita harus menjadi dewasa. Kita harus berpikir secara ilahi, mengikuti kehendak Allah. Kita harus mengabaikan kenyamanan kita, memikirkan kehidupan orang lain. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita di firman Tuhan berkata segenap akal budi, artinya bahwa kita harus berpikir apa yang Tuhan pikirkan. Yang Tuhan pikirkan apa, teman? Semua kita tahu, yaitu adalah untuk mengasihi manusia. Terbukti
Tapi ketika Tuhan mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia, itu karena Tuhan berpikir bagaimana caranya untuk apa? Membawa manusia itu kembali atau menyelamatkan manusia dari dosa, dari maut. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah, apa yang ada di pikiran kita saat ini? Nah, ada teman Mister yang biasanya ketika dia membaca hal-hal yang berbau yang negatif, dia selalu berkata seperti ini, aku benci pikiranku, ya. Nah, kenapa dia berkata seperti itu? Karena mungkin saja pikirannya itu lagi memikirkan sesuatu yang tidak benar, kayak gitu. Nah, makanya dia benci dengan pikirannya seperti ayah. Dan bisa berharap tidak terjadi dengan kita. Hal ini bisa terjadi karena kalau kita terbiasa dengan pola pikir dunia, ya. Makanya firman Tuhan mengatakan kita harus ada perubahan. Perubahan bukan cuma bicara tentang fisik kita, tetapi pikiran kita juga. Karena ini berkaitan dengan bagaimana kita mempersembahkan pikiran kita, akal budi kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lewat apa? Lewat pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Memikirkan orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita, yang sedang membutuhkan pelayanan kita, yang sedang membutuhkan kabar baik dari kita, bahwa adalah Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia ini. Kalau kita saat ini sedang berpikir hal-hal duniawi, kalau kita lebih cenderung sibuk dengan hal-hal yang sifatnya sementara, duniawi, maka otomatis kita tidak bisa mempersembahkan akal budi kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Kita tidak akan bisa. Langkah yang paling tepat adalah, mari pikirkanlah apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, banyak di Alkitab yang sudah dijelaskan tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Kalau kita lihat kehidupan para rasul-rasul juga sama. Rasul Paulus contoh salah satunya. Kita lihat perjalanannya, ya, dia memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir tentang Tuhan. Terus kemudian kalian mungkin berpikir, Mister, tapi itu kan panggilannya mereka berbeda. Bagaimana dengan saya yang pengusaha? Nantinya kalau saya jadi pengusaha, bagaimana dengan saat ini kami masih sekolah, masih sebagai seorang pelajar? Yes, pertanyaan yang baik. Artinya bahwa walaupun kalian dalam kondisi saat ini, fungsi kalian apapun itu, mari belajar untuk berpikir apa yang menjadi pikiran Tuhan. Mengasihi temanmu yang mungkin saja membutuhkan pertolonganmu, mengasihi orang-orang yang mungkin kamu ketemu di luar, lewat apa yang kamu miliki saat ini. Ayo, ya, lakukan bagian kalian untuk memuliakan Tuhan. Pikirkan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan terlalu berpikir dengan apa pikiranmu sendiri, dengan kesibukanmu sendiri, ya, maka otomatis lambat laun kalian bisa lupa dengan apa yang Tuhan mau. Tapi di saat ini, ketika kita mau mengasihi Tuhan, mari berikan segenap akal budi kita, seluruh akal budi kita hanya untuk Tuhan. Maka ya, itu merupakan wujud daripada kita mengasihi Tuhan. Ketika kita sudah mengasihi Tuhan, maka otomatis kita bisa mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena dari setiap ketika kita memberikan hati kita, memberikan jiwa kita, kemudian memberikan akal budi kita, itu sebenarnya rangkuman atau keseluruhan daripada kita nanti menerapkan itu di dalam kehidupan kita, di mana orang-orang yang ada di sekitar kita pasti merasakan kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan melalui hidup kita yang kita pancarkan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi sebenarnya itu yang disebut dengan hukum Taurat. Hukum Taurat dari 1 sampai dengan 5 menggambarkan bagaimana kita mengasihi Allah. Kemudian yang ke-6 sampai dengan yang ke-10, ya, itu menggambarkan bagaimana kita mengasihi sesama. Dan biarlah ketika kita mampu melakukan semuanya ini, kembali semuanya kita serahkan untuk Tuhan.
untuk kemuliaan nama-Nya. Mister berharap lewat kebenaran firman Tuhan ini kita sama-sama dibukakan kembali bahwa begitu pentingnya kita terus menerapkan moral-moral daripada hukum Taurat itu sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Mungkin hal-hal yang bersifat agamawi seperti ibadah dan sebagainya mungkin kita tidak ikuti sama seperti awal mula Tuhan memberikan hukum Taurat dengan cara-cara ibadahnya. Kita tidak mungkin ikuti seperti itu, tapi setidaknya nilai-nilai value yang ada dari hukum Taurat itu tetap kita jaga, tetap kita praktekkan dalam kehidupan kita sampai nanti Tuhan datang yang kedua kalinya. Baik, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kita semua untuk tetap ada di dalam jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih yang sudah terus mengingatkan kami bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan. Untuk itu Tuhan mampukan kami supaya kami dapat mengasihi Engkau, mengasihi dengan segenap hati kami, mengasihi dengan segenap jiwa kami, dan mengasihi dengan segenap akal budi kami. Ampuni kami jika mungkin secara manusia kami belum bisa memaksimalkan hal ini. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah mati bagi kami melalui pengorbanan anak-Mu di kayu salib. Kami percaya bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh dalam setiap kami masing-masing, biar terus mengingatkan kami untuk dapat kami melakukan setiap kebenaran firman di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.